Nah, ketika apa yang sudah dirumuskan, lalu kami mencoba untuk mensosialisasikan, yaitu dengan melakukan monitoring dan juga pengawasan. Ketika peraturan itu sudah dilaksanakan, maka bagaimana nanti evaluasinya? Maka kami memiliki beberapa peraturan, dan peraturan ini bagi Yayasan Al-Azhar Lampung dengan unitnya dari TK, SD, SMP, dan SMA merupakan personal branding atau ciri khas dari Yayasan Al-Azhar Lampung. Yang pertama adalah membentuk akhlak siswa-siswi kami beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperlakukan budaya sekolah yang baik, bertata krama dengan aplikasi 6S. Yang ketiga adalah meluluskan siswa-siswi SD dengan kelulusan menghafal atau hafiz juz 30. Yang keempat, meluluskan siswa-siswi SMP dan SMA hafiz juz 29 dan 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Syukuran alhamdulillah, pada hari ini kami diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di podcast Yayasan Al-Azhar Bandar Lampung dalam rangka penelitian terkait kebijakan pendidikan yang ada di Yayasan Al-Azhar Bandar Lampung. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada yayasan yang sudah memfasilitasi tempat dan media untuk kami dapat melakukan penelitian. Perkenalkan, nama saya Eka Rusyadi dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Wanda Dirgatama. Perkenalkan, nama saya Mariana. Dan 3 rekan kami lainnya, yaitu yang bernama Anissa Nur, Dia Zuyina, dan Dian Irdasari. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Raden Intan Lampung. Kami sedang bersama Bapak Marbi Nur Wahyudi selaku Kepala Humas Yayasan Al-Azhar Bandar Lampung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin bertanya Pak, bagaimana peran Humas dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang ada di Yayasan Al-Azhar Bandar Lampung? Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk merumuskan itu sebenarnya kami tinggal menjalankan saja. Karena dari top manajemen Yayasan Al-Azhar Lampung itu sudah membuat kebijakan, dan dari kebijakan itu kami akan melakukan untuk share atau sosialisasi kepada unit-unit Yayasan Al-Azhar Lampung. Kami punya SD, kami punya TK, SD, SMP, dan SMA. Dari hasil kebijakan, peraturan, ataupun bentuknya sifatnya KBM, ataupun acara, kegiatan, ataupun tentang kinerja guru, staf, karyawan, maka dari apa yang sudah menjadi SOP atau peraturan, kami akan berusaha untuk turun ke bawah dengan mensosialisasikan. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran Humas dalam mengimplementasikan kebijakan sekolah? Nah, ketika apa yang sudah dirumuskan, lalu kami mencoba untuk mensosialisasikan, yaitu dengan melakukan monitoring dan juga pengawasan. Ketika peraturan itu sudah dilaksanakan, maka bagaimana nanti evaluasinya? Maka kami memiliki beberapa peraturan, dan peraturan ini bagi Yayasan Al-Azhar Lampung dengan unitnya dari TK, SD, SMP, dan SMA merupakan personal branding atau ciri khas dari Yayasan Al-Azhar Lampung. Kami memiliki 10 branding. Saya bacakan ya, Iya, karena ada banyak ini ya. Baik, Pak. Yang pertama adalah membentuk akhlak siswa-siswi kami beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperlakukan budaya sekolah yang baik, bertata krama dengan aplikasi 6S. Tahu 6S? Apa 6S itu, itu ada di dada saya, bukan di hati saya ya. Yaitu senyum. Baik. Apa ini? Ya, nanti tinggal dibaca saja ya. Baik. Yang ketiga adalah meluluskan siswa-siswi SD dengan kelulusan menghafal atau hafiz juz 30. Yang keempat, meluluskan siswa-siswi SMP dan SMA hafiz juz 29 dan 30.
kalau ada yang lebih dari juz 2930, maka jangankan belum lulus, sebelum lulus dia sudah dapat beasiswa. Wah, Itu kompensasi kami ya. bagus sekali. Misalnya, yang jelas tidak ada menghafal juz 31. Ya nggak? Lalu yang kelima adalah melaksanakan sholat wajib berjamaah dan sholat sunnah saat jam pembelajaran di sekolah. Kebetulan podcast kita ini adalah masjid. Jadi lokasinya di bawah, masjid di lantai 2 dan memiliki 3 lantai. Yang lantai kedua untuk putra, untuk putrinya di lantai 2, di lantai 3. Jadi waktu sholat duha dengan sholat zuhur dan asar wajib berjamaah. Oke, baik. Lalu selanjutnya adalah mewajibkan berpakaian muslimah bagi wanita dan berkopiah bagi laki-laki. Jadi karena kita sekolah yang memiliki visi misi unggul, Islami, terpercaya, pilihan masyarakat Lampung, dan kami mendidik anak didik seperti anak kandung sendiri, maka pakaian sangat kami jaga, khususnya yang putri itu menggunakan pakaian muslimah dengan syar'i. Jadi berjilbab benar-benar syariah, bukan berjilbab yang kata anak milenial, pakai jilbab tetapi tampak lekuan tubuhnya. Maka kami biasanya ketika pagi-pagi itu bersalaman sambil mengecek. Untuk yang putra menggunakan kopiah. Oke. Terus yang ketujuh, membiasakan puasa sunnah Senin dan Kamis kepada seluruh guru dan karyawan Yayasan Al-Azhar Lampung. Jadi bukan hanya murid, gurunya juga. Puasa sunnah Senin Kamis, dan kami memiliki absensi puasa dan absensi sholat berjamaah, khususnya sholat subuh. Jadi setiap murid laporan kepada walinya kalau sholat subuhnya berjamaah apa tidak, kalau berjamaah sholatnya di mana, lokasinya di mana. Kami ada sistemnya saling mengunjungi di sholat Jumat subuh berjamaah. Misalnya ada murid kami lapor sholat subuh di masjid Ad-Du'a Wai Halim. Oh, berarti rumahnya di Wai Halim. Nanti kapan-kapan yang dari sini main ke sana. Ya, bisa main lah ya. Karena di masjid kami juga ada gerakan Bikir Subuh. Jadi kadang di Bikir Subuh itu kumpulan dari komunitas Bikir yang mampir untuk sholat subuh berjamaah keliling di Lampung. Kemudian pernah menjadi bagian dari kegiatan itu sampai sekarang. Oke. Jadi anak-anak kami diwajibkan menjaga sholat sunnah, puasa sunnah Senin Kamis dan sholat berjamaah. Karena sholat aja dijaga, apalagi rumah tangga atau pasangan. Lalu, jadi kalau ingin cari pasangan, pilihlah anak-anak Al-Azhar. Membiasakan atau melaksanakan pengajian bulanan bagi seluruh guru dan karyawan Yayasan Al-Azhar Lampung. Jadi pengajian bulanan atau taklim. Itu untuk bulanan. Untuk hariannya pun kami taklim guru, ba'da zuhur. Itu ada. Termasuk zuhur berjamaah dengan murid pun ada taklim siswa. Setelah siswa selesai, lalu biasanya guru tinggal untuk taklim guru. Ya namanya pengecasan iman dan takwa setiap waktu ya. Oke. Lalu membiasakan itikaf atau mabit selama 3 hari setiap bulan secara bergantian untuk guru dan karyawan laki-laki. Jadi sebulan itu ngambil 3 hari, hari malam Jumat, Sabtu dan Minggu pagi itu guru-guru ikut mabit peningkatan iman dan takwa. Jadi kalau kita ingin mengantarkan siswa kita soleh dan soleha, maka gurunya pun harus soleh dan soleha terlebih dahulu. Makanya kalau ingin cari sekolah yang gurunya soleh dan soleha, ayo bergabung dengan Yayasan Al-Azhar Lampung. Ingin soleh soleha tapi nggak mau yang benar aja, Rugi dong. Lalu selanjutnya adalah membiasakan salam ketika bertemu. Jadi siswa atau murid kalau misalnya ketemu gurunya, ya assalamualaikum, lalu bersalaman, cium, ya enggak. Nah ini yang menjadi branding kita. Jadi kalau sudah melihat branding itu, maka orang mengenal, oh ini anak Al-Azhar, ya enggak. Ya mungkin ketemu dengan gurunya, halo bos, halo bro, maka kita ganti assalamualaikum, ya enggak. Assalamualaikum dengan nada biasa ya, tidak perlu pakai nada cengkok atau dilakukan assalamualaikum, nah, itu nanti kelamaan, ya enggak. Dimanapun ketemu, ya enggak. Mau di sekolah, dimanapun ketika ketemu gurunya wajib untuk bersalaman atau mengucapkan salam paling tidak.
Itulah branding dari kami ketika kami sudah merumuskan, menetapkan segala apa yang telah menjadi kebijakan yayasan, lalu disosialisasikan, di-share, dipublikasikan untuk diterapkan. Lalu untuk bisa berjalan, maka dilakukan pengawasan atau monitoring. Bagaimana cara mengevaluasi kebijakan tersebut, Pak? Sejauh mana penerapan peraturan itu di dalam hal ini adalah ketika staf, karyawan, guru maupun murid ketika kebijakan saran itu sudah di share, lalu tentunya ada naik turun kendala, ya enggak. Maka disitulah akan ketemu di mana ketika misalnya anak-anak harus hafal juz 30. Ternyata ada anak yang dia tidak hafal. Oh, penyebabnya ternyata ada anak juga yang mualaf. Yang dia bagaimana mau tahfidz sedangkan taksin aja dia belum. Maka solusinya adalah ketika terjadi kendala itu, maka diberikan ruang dan waktu untuk melakukan pembinaan. Nah, pembinaan dapat tepat dilakukan ketika ada pemetaan di situ. Kalau hambatan itu pasti ya, tapi hambatan itu tidak akan menjadi kendala selagi terkendali. Menurut Bapak ada dampaknya nggak sih? Oh, dampaknya kalau 100% itu tadi saya katakan tidak sampai titik sempurna. Tapi sebenarnya yang kita carilah berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan proses. Proses yang baik tentunya akan berharap kepada hasil yang baik. Walaupun hasil itu memang kita pasrahkan kepada Allah. Apalagi mendidik produk barang hidup ya, murid. Bukan memperbaiki barang mati. Seperti motor kita modif, udah ketahuan. Yang kena ganti bannya besar, ganti stangnya trail, ganti bodinya mulus. Tapi namanya anak didik ini adalah sesuai dengan perkembangan, apalagi zaman generasi Z ya. Nggak mungkin orang tua dan guru mengajarkan kata-kata yang mungkin kurang pantas. Tapi ternyata di media mereka pun diajarkan. Bukan diajarkan, di alam sadar mereka ketika menonton yang tidak baik pun akhirnya mereka pun melakukan hal-hal tanpa sadar hal itu tidak baik. Maka tentunya dari itu kita menjalankan secara baik prosesnya dengan sebaik-baiknya. Jangan berhenti terhadap kendala, tapi berupaya untuk sebaik mungkin. Selebihnya hasil pasrahkan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Wah, banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari Ya, Pak ini baru Mardi sebagian, baru 10% ya enggak. Kalau kita bongkar, kita bedah, ya enggak. Ini kita akan sepanjang hari hingga menua bersama. Waduh. Jadi kita bisa tahu di sini kebijakan yang ada di Yayasan Al-Azhar ya, Pak. Iya. Dan kami juga sudah membuka PPDB ya. Oh, PPDB sudah, sudah Pak. buka ya enggak. Oke, Kita buka sejak sebelum Masehi ya. Sebelum di open nggak apa-apa sambil jalan ya, sambil jalan kan, sampai ketemu info kan hasil bisa potong, diedit, di cut, enggak. Sampai ada ketemu ide WA dia gitu. Jadi 6S kita itu senyum, salam, sapa, sopan, santun dan sabar. Maaf Pak, kalau boleh tahu kapan sih penutupan PPDB? Sampai kuota penuh. Sebenarnya kuota udah hampir penuh ini. Makanya kami share terus karena udah bulan Agustus atau bulan Juli itu akhir udah penutupan. Ya enggak? Berarti udah banyak yang daftar ya Pak ya? Ya udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah banyak. Kalau untuk kuotanya itu ada berapa, Pak, batasnya? Ya kalau misalnya kami punya TK-nya itu 14 unit. 14 unit. TK1, TK2, TK3, TK4, TK6, TK7, TK8, TK9, TK10, TK11, TK12, TK16, TK18. Tersebar di seluruh Lampung. Ya enggak. Terus SD-nya ada 3, SD1, SD2, SD3 letaknya di Wai Halim. Lalu SMP Al-Azhar 1 ada di Labuan Ratu, SMP Al-Azhar 3 ada di Wai Halim atau Kedaton lah ya, perbatasan. Lalu SMA Al-Azhar 3 saat ini kita berada di komplek SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung di Wai Halim, Jalan M Nur 1. Maaf Pak, sebelumnya Ya, ingin saya bertanya maafkan. lagi. Bagaimana jika tidak ada yang mengikuti ketetapan kebijakan? Tidak ada. Iya, bagaimana jika tidak ada yang mengikuti? Ada yang tidak mengikuti ketetapan Bukan kebijakan? tidak, belum.
Nah, dan setiap ketika mereka menjadi bagian keluarga besar Yayasan Al-Azhar Lampung, ketika mereka masuk ke bagian, tentunya sudah ada MOU, surat yang sudah disepakati bersama. Ya enggak. Jadi ketika dan itu semua sebenarnya adalah tahapan-tahapan wajar karena khususnya terkaitan dengan perkara agama ya. Seperti sholat sunnah. Ternyata ada yang nggak mau, ya enggak. Ya dari awal sudah kasih tahu. Kamu masuk Al-Azhar sebagai pendidik atau staf, ada beberapa peraturan di antara ini silakan dibaca. Jika setuju, silakan untuk ditandatangani. Kalau misalnya ada siswa yang tidak mengikuti kegiatan, itu mendapat hukuman atau tidak ya, Pak? Itu berarti larinya ke unit masing-masing. Ketetapan, keputusan atau kebijakan unitnya masing-masing. Biasanya anak-anak udah ada poin-poinnya ketika mereka melanggar. Dari SP1, SP2, SP3, mungkin pemberitahuan orang tua atau hukuman yang seperti kalau terlambat, ini kan rutinitas perkembangan anak didik. Ada yang dia suruh baca Quran, ada yang suruh menghafal, ada yang suruh mungkin dia menulis khat Arab, ya enggak. Dan pembinaan oleh guru BK-nya masing-masing. Jadi kalau sudah mungkin parah ya mungkin di ruqyah ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Al-Azhar Lampung yang telah mengizinkan kami untuk melakukan tugas penelitian terkait kebijakan pendidikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.